Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi bersama kami di Sahabat Matematika Channel, channel teman belajar yang siap mendampingi dan menemani Anda untuk hebat dalam prestasi matematika. Kesempatan yang baik ini kami hadir kembali di tengah-tengah Anda untuk melanjutkan edisi spesial sajian kupas tuntas bahas soal-soal prediksi PTS dan PAT. Siapkan diri Anda, pikiran Anda, hati Anda untuk menyatu bersama kami, mengikuti pembahasan dengan sepenuh hati, sehingga apa yang kita sajikan dan kita bagikan nanti benar-benar bisa Anda pahami dan bermanfaat tentunya. Dan silakan, bila Anda merasakan manfaat dari video ini, bagikan kepada yang lain yang juga butuh media belajar sebagaimana Anda butuh. Jangan menganggap remeh berbuat baik kepada orang lain, sekalipun itu kecil dan sederhana. Karena bisa jadi sesuatu yang kita anggap kecil dan sederhana itu, tapi dia luar biasa bagi orang lain dan mendatangkan banyak kebaikan untuk diri kita dan untuk sesama. Selengkapnya, yuk mari kita ikuti pembahasannya. Contoh yang pertama, segitiga ABC dan segitiga DE pada gambar. Apakah kedua segitiga itu sebangun? Kemudian tentukan besar sudut dari masing-masing segitiga yang belum diketahui. Penyelesaian. Perhatikan, segitiga ABC dan DEF keduanya adalah segitiga siku-siku. Yang mana segitiga ABC ada satu sisi yang belum diketahui, yaitu BC. Dan segitiga DEF ada sisi yang belum diketahui, yaitu DE. Karena keduanya merupakan segitiga siku-siku, maka kita bisa melengkapi ukuran sisi dari kedua segitiga pada gambar dengan teorema Pythagoras atau dengan triple Pythagoras. Menentukan perbandingan panjang sisi yang bersesuaian, kita lengkapi dulu sisi-sisi yang belum diketahui. Pertama, segitiga ABC diketahui AB 6 cm, AC 8 cm, maka BC adalah 10 cm dengan triple Pythagoras. Tidak saya tunjukkan perhitungannya di sini karena sudah kalian pelajari di kelas 8. Kemudian segitiga DEF diketahui DF 3 cm dan EF 5 cm. Maka dengan triple Pythagoras DE kita dapatkan 4 cm. Nah, sekarang masing-masing segitiga sudah diketahui ukuran sisinya lengkap. Maka kita bisa membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Sudah kita jelaskan ketika kita mengawali pembahasan kesebangunan bahwa sisi yang bersesuaian adalah berdasarkan urutan ukuran. Dalam arti sisi terpendek pada segitiga ABC bersesuaian dengan sisi terpendek pada segitiga DF. Kemudian sisi terpanjang pada segitiga ABC bersesuaian dengan sisi terpanjang pada segitiga DF. Dan sisanya adalah merupakan pasangan sisi bersesuaian yang lain. Baik, kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB dengan sisi DF sebagai sisi terpendek sama dengan 6:3, kita sederhanakan menjadi 2:1. Kemudian sisi BC banding EF merupakan sisi miring dari kedua segitiga sekaligus sisi terpanjang sama dengan 10:5. Bila disederhanakan hasilnya 2:1. Dan pasangan yang ketiga adalah AC banding DE, yaitu 8:4.
Bila disederhanakan juga 2:1. Nah, ternyata bahwa perbandingan sisi yang bersesuaian semuanya adalah sama, yaitu 2:1. Maka terpenuhilah syarat kesebangunan dari segitiga. Dengan demikian, segitiga ABC dan segitiga DEF adalah dua segitiga yang sebangun. Selanjutnya untuk B, kita diminta menentukan besar sudut-sudut dari masing-masing segitiga. Karena segitiga ABC dan DEF sudah terbukti sebangun, maka pasangan sudut yang bersesuaian pasti sama besar. Nah, dari perbandingan sisi bersesuaian, bahwa AB bersesuaian dengan DF, AC bersesuaian dengan DE, BC bersesuaian dengan EF, maka dapat ditentukan pasangan sudut bersesuaian dan sama besar, yaitu pasangan sudut yang terletak di hadapan sisi yang bersesuaian. Perhatikan, AB bersesuaian dengan DF, maka sudut di depan AB, yaitu sudut C, bersesuaian dengan sudut di depan DF, yaitu sudut E. Yang kedua, AC bersesuaian dengan DE, maka sudut di depan AC, yaitu sudut B, akan sama dengan sudut di depan DE, yaitu sudut F. Kemudian, sisi BC bersesuaian dengan EF, maka sudut di depan BC, yaitu sudut A, sama dengan sudut di depan EF, yaitu sudut D. Mari kita tulis satu persatu. Yang pertama, sudut C sama dengan sudut E, karena C dan E adalah di depan sisi AB dan DF. Atau kalau kita tulis dengan 3 huruf, C kita tulis sebagai sudut ACB, C kita tulis sebagai sudut ACB, dan E kita tulis sebagai sudut DEF. DEF. Posisi titik sudutnya di tengah. Nah, besarnya berapa? Perhatikan segitiga yang pertama sudah diketahui dua sudut, yaitu sudut A dan sudut B. A siku-siku berarti 90 derajat, B 55 derajat. Maka untuk menentukan besar sudut C dan sudut E karena besarnya sama, bisa kita hitung dengan menggunakan sifat sudut dalam segitiga jumlahnya 180 derajat. Maka sudut ACB yang sekaligus kita berarti menghitung juga sudut DEF karena keduanya sama, yaitu 180 derajat dikurangi 90 plus 55. Hasilnya adalah 35 derajat. Jadi ingat, jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Yang kedua, sudut di depan AC dan DE. Sudut di depan AC dan DE adalah B dan F. Kita tulis sudut B sama dengan sudut F, atau kalau dengan 3 huruf, sudut A, B, C sama dengan sudut D, F, E. Sudut B-nya sudah tahu, 55, berarti sudut F juga 55. Yang ketiga, sisanya C sudah, B sudah, yang belum A, E sudah, F sudah, yang belum D. Atau kita tulis sudut BAC sama dengan sudut EDF, yaitu masing-masing 90 derajat. Trik mudah untuk menentukan pasangan sudut bersesuaian bila sudah diketahui perbandingan sisinya, kita bisa menentukan pasangan itu tanpa melihat gambar. Caranya bagaimana?
Kalau segitiga ABC di sini ada sisi AB, maka sudutnya berarti yang tidak muncul di sini, yaitu sudut C atau sudut ACB. Kemudian sisi DF pada segitiga DEF. Huruf yang belum muncul adalah huruf E. Maka di antara D dan F kita sisipi huruf E menjadi sudut DEF. Atau kalau dengan satu huruf adalah huruf yang belum muncul, yaitu huruf E. Begitu seterusnya. Sehingga kita tidak perlu repot-repot harus melihat pada gambar. Baik, sudah kita temukan ukuran dari masing-masing sudut yang belum diketahui. Baik, kita lanjutkan. Contoh yang kedua, saya punya dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan XYZ. A, jelaskan apakah segitiga ABC dan XYZ sebangun. B, tulis pasangan sisi bersesuaian yang sebanding. Dan C, hitung panjang sisi AC dan YZ. Perhatikan gambar. Kalau kita akan membuktikan dua segitiga ini sebangun atau tidak dengan menggunakan perbandingan sisi, segitiga pertama dan segitiga kedua masing-masing hanya diketahui dua sisi. Sisi yang ketiga belum diketahui. Sedangkan segitiga ini bukan segitiga siku-siku. Maka kita tidak bisa menentukan ukuran segitiga untuk pembuktian perbandingan pasangan sisi yang bersesuaian. Maka dalam hal ini kita tidak bisa membuktikan dengan menggunakan perbandingan sisi. Berarti yang bisa kita lakukan adalah mencari pasangan sudut-sudut yang bersesuaian apakah sama besar atau tidak. Yang perlu saya tegaskan bahwa dua sudut sama besar itu selain karena diketahui ukuran besar sudut-sudutnya atau karena sifat-sifat yang kita sampaikan pada apersepsi tadi, bisa juga sama itu karena diberi tanda atau simbol yang sama. Seperti pada soal yang sedang disajikan kepada kita ini. Sudut A dan sudut X diberi simbol yang sama. Demikian juga sudut B dan sudut Y juga diberi simbol yang sama. Maka dalam hal ini menunjukkan bahwa sudut A sama dengan sudut X dengan alasan diketahui karena diberi simbol sama. Kemudian pasangan yang kedua adalah sudut B sama dengan sudut Y, alasannya juga karena diketahui. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dua pasang sudut yang sama besar dari dua segitiga. Dan karena jumlah sudut dalam setiap segitiga adalah sama dan tetap, yaitu 180 derajat, maka kalau kita sudah mendapatkan dua pasang sudut yang sama dari dua segitiga, dipastikan bahwa pasangan sudut yang ketiga pasti sama, yaitu bahwa sudut C sama dengan sudut Z. Di sini tidak kita beri alasan tidak mengapa karena dia sebagai akibat, atau kita beri penjelasan di dalam kurung sebagai akibat. Maksudnya sebagai akibat dari dua pasang sudut yang sudah diketahui sama besar. Nah, dari sini karena sudah kita dapatkan ketiga pasang sudut bersesuaian adalah sama besar, maka segitiga ABC dan segitiga XYZ adalah sebangun. Setelah itu kita kerjakan untuk yang B, perbandingan sisi bersesuaian. Kebalikan dari sebelumnya, jika sudah diketahui pasangan sudut-sudut yang
bersesuaian, kita dapat menentukan dengan mudah pasangan sisi yang bersesuaian, yaitu huruf-huruf yang belum muncul pada sudut-sudut yang berpasangan ini dari masing-masing segitiga. Yang pertama, sudut A sama dengan sudut X, maka sisi yang bersesuaian adalah BC dengan YZ. Yang kedua, sudut B sama dengan sudut Y, maka sisi yang bersesuaian adalah AC dan XZ. Dan yang ketiga, sudut C sama dengan sudut Z, maka sisi yang bersesuaian adalah AB sama dengan XY. Kita tulis BC per YZ sama dengan AC per XZ sama dengan AB per XY. Nah, kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui pada gambar untuk nanti memudahkan kita melakukan perhitungan pada pertanyaan C. Ya. BC adalah 6, YZ belum diketahui, AC belum diketahui, sedangkan XZ adalah 10. Kemudian AB adalah 8 dan XY 12. 8 per 12. Yang C, menghitung panjang AC dulu. Kita cari pasangan perbandingan yang memuat AC, yaitu AC per 10. Kita pasangkan dengan pasangan perbandingan yang lengkap, yaitu 8 per 12. Kita tulis AC per 10 sama dengan 8 per 12. Perkalian silang, 12 AC sama dengan 8 kali 10. Maka AC sama dengan 80 dibagi 12. Atau 6, 8 per 12, kita sederhanakan 62 per 3 cm. Berikutnya kita tentukan panjang YZ. Kita ambil pasangan yang mengandung unsur YZ, yaitu 6 per 12, kita pasangkan dengan 8 per 12 lagi, karena sudah diketahui lengkap. Kita tulis 6 per YZ sama dengan 8 per 12 dengan cara yang sama. 8 YZ sama dengan 12 kali 6, maka YZ adalah 72 dibagi 8 sama dengan 9 cm. Terjawab sudah, AC 62 per 3 cm dan YZ 9 cm. Mudah ya? Bisa dipahami kan? Oke. Bersama sahabat Matematika Channel, Anda akan sukses dan hebat, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda bagikan video ini kepada yang lain, insya Allah akan menjadi amal soleh.